Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patutlah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dengan nikmat itulah kemudian kita berusaha secara maksimal selalu bersyukur dan mengupayakan untuk selalu memperbaiki kualitas dan kuantitas hidup kita agar supaya Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahannya dalam hidup ini insyaallah. Ibu bapak, saudara-saudara jemaah yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini tampil memberikan judul materi benci dan cinta karena Allah. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, menilik dari judul ini mengajak kepada kita menghadirkan suatu nilai kesadaran bahwa kita manusia memiliki potensi pada satu sisi menghadirkan sesuatu yang positif, pada sisi yang lain menghadirkan sesuatu yang negatif. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam diri manusia ini ada jalan fujur. Jalan yang sebelah kiri ini jalan yang dikomandai oleh jin Qarin, di mana manusia senantiasa diajak, manusia senantiasa diberikan iming-iming sesuatu yang menghadirkan kemaksiatan, dosa dan pelanggaran. Pada sisi yang sebelah kanan ini ada malaikat yang selalu memotivasi kepada kita agar supaya kita senantiasa berada pada fitrah kita, melakukan kebaikan, ibadah dan amal soleh agar supaya kita bisa masuk surga. Jadi yang kanan mengajak kebaikan surga, yang kiri mengajak kepada keburukan, tempatnya neraka. Ini adalah dua sisi yang senantiasa memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Sebagaimana kemudian Allah menciptakan kehidupan ini dengan asas balansi, asas keseimbangan, tawazun. Selalu ada dua keadaan, selalu ada sisi yang saling bertolak belakang, sisi yang saling memberikan pengaruh masing-masing. Ketika Allah ciptakan langit, pasti Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan laki, Allah ciptakan wanita. Terus begitu. Ya, kebaikan dan keburukan hadir membersamai dalam kehidupan kita sampai kepada persoalan pada malam yang berbahagia ini, ada benci dan ada cinta. Ketika kita membahas tentang benci dan cinta ini, tentunya tidak ada satupun manusia yang luput. Kita semua manusia pasti pernah mengalami apa yang dinamakan dengan benci dan cinta itu sendiri. Kadang suatu waktu kita mengalami perasaan cinta,
pada kondisi yang lain kita dihadirkan perasaan-perasaan benci. Yang jadi masalah di sini adalah ketika kemudian benci dan cinta ini tidak kita letakkan pada porsi yang sesungguhnya dan sebenarnya. Karena ketika kemudian jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, kita menghadirkan rasa cinta saja, sesuatu yang memang diharapkan oleh manusia, dicari oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia. Ketika kemudian seseorang merasa cinta dan cinta ini diletakkan tidak pada tempatnya, akan menghadirkan prahara. Cinta ini kemudian akan menghadirkan masalah, menghadirkan air mata yang pada ujungnya nanti melahirkan kebencian. Jadi pada dasar awalnya cinta berakhir pada rasa benci. Begitu juga sebaliknya, benci ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menghadirkan masalah besar, akan menghilangkan banyak energi-energi positif, kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Dan kemudian tanpa kita sadari, benci ini juga bisa pada waktu yang timingnya pas, tepat, akan menghadirkan rasa cinta pada seseorang. Jadi pada awalnya benci, akhirnya menjadi cinta. Oleh karena itulah jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, orang bijak mengatakan bahwa kalau mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Karena boleh jadi apa yang kamu cinta hari ini, esok lusa kamu akan benci. Membenci sesuatu itu harus ala kadarnya, apa adanya. Karena boleh jadi apa yang kau benci hari ini, suatu waktu kamu akan mencintainya. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Benci dan cinta ini kalau kemudian dikaitkan pada keimanan seseorang, maka sesungguhnya sejatinya parameter yang kita gunakan di sini adalah parameter keimanan dan ketakwaan. Bahwa ketika seseorang menghadirkan rasa cinta atau memunculkan rasa benci pada sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, entah manusia atau apa saja, maka semuanya itu karena landasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mencinta dan membenci itu karena Allah. Itu akan menghadirkan sesuatu yang nyaman di hati kita. Karena wazannya, timbangannya adil. Berbeda kemudian cinta dan benci ini dikaitkan dan timbangannya bukan karena Allah, tujuannya bukan karena Allah, tapi lid dunia, karena urusan dunia. Maka di sini banyak manusia mengalami persoalan-persoalan yang akut. Banyak orang stres, depresi, gila, bunuh diri gara-gara persoalan ini. Banyak anak-anak muda, remaja-remaja putus cinta lalu bunuh diri, terjun dari lantai tingkat sekian, mengakhiri kehidupannya karena merasa cinta dikhianati. Perasaan benci bergejolak, akal pikirannya terasa buntu, dunia serasa sempit, akhirnya kemudian mengakhiri kehidupan dengan tragis. Minum baygon, minum racun, gantung diri, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak meletakkan cinta dan benci ini pada porsinya yang sesungguhnya. Hari ini jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak kalau mencintai suaminya, ibu kalau cinta suaminya, cinta yang ala kadarnya,
sesuai dengan porsi cintanya seorang istri kepada suami, landasannya iman, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kemudian mencintai suami itu karena urusan fisiknya, urusan gantengnya, urusan karena hartanya, urusan karena hal-hal yang bersifat duniawi. Karena kecintaan yang semacam ini pada akhirnya melahirkan penderitaan, masalah. Kalau anak muda sekarang bahasanya bucin, budak cinta. Orang begitu pasangan suami istri bucin gitu ya, cinta sekali, serasa dunia ini milik mereka berdua. Orang semua kemudian takjub, kagum, begitu harmonis mereka, pasangan yang serasi, yang lakinya ganteng, yang wanitanya cantik, masya Allah gitu. Tapi pada akhirnya terjadi perceraian. Pada akhirnya kemudian terjadi perselingkuhan. Terus di mana cinta yang dipuja itu? Di mana cinta yang diagung-agungkan itu? Ketika suami mencintai istrinya, ya cinta ala kadarnya, cinta karena Allah, menerima kelebihan dan kekurangan istri. Maka bahasa yang dihadirkan oleh Nabi itu kan tungkal mar'u li arba'. Seorang laki ketika menikahi wanita itu karena 4 kriteria. Li jamaliha, karena wanita itu cantik, mempesona, seksi. Limaliha, karena wanita itu kaya raya. Walinasabiha, karena wanita itu turunan ningrat, bibit bebet dan bobotnya bagus. Walidiniha, kata Nabi yang keempat, nikahi wanita karena agamanya. Fadfar bidati din taribat yadak. Kalau kau nikahi wanita karena agamanya, maka kau pasti bahagia. Artinya ketika seorang laki-laki mencintai wanita karena cantiknya, kecantikan itu akan pudar pada masanya. Kecantikan itu bisa rusak karena waktu, bisa karena penuaan, bisa karena unsur-unsur secara internal yang bermasalah pada organ-organ tubuhnya, penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan penuaan dini dan seterusnya, bisa disebabkan karena faktor kecelakaan dan seterusnya, yang menyebabkan cantiknya istri itu hilang, cantiknya wanita itu hilang. Begitu juga dengan harta. Mencintai harta ini juga harus diletakkan pada wazan timbangan yang sesungguhnya. Karena ketika seseorang mencintai harta secara berlebihan, ini akan menghadirkan masalah besar. Banyak kemarin orang-orang mulai stres, mulai ngomong sendiri, mulai ngamuk-ngamuk, ya, mulai ngamuk-ngamuk. Mayitnya dibongkar dari tanahnya gara-gara nggak dukung dia. Orang sudah tinggal di situ, di tanahnya dia diusir semua karena nggak nyoblos dia. Semennya sudah numpuk di masjid, dimintai lagi, kan gitu. Orang mulutnya jadi rusak gara-gara masalah PC. Karena memang niatnya sudah salah, akhirnya kemudian menghadirkan masalah. Orang kalau cinta terhadap harta berlebihan, ini sangat berbahaya. Psikologisnya jadi masalah. Mobilnya direntalno, lalu kemudian mobilnya digadaikan. Mobilnya kemudian dibegal, hartanya dicuri dan seterusnya. Banyak orang yang kemudian stres, depresi, gila gara-gara masalah harta. Jabatan, kedudukan juga dicintai apa adanya, ala kadarnya. Jangan berlebihan.
Pokoknya mencintai urusan-urusan dunia itu jangan berlebihan. Mencintai pada porsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau gak cinta dunia itu carpak, bohong itu. Mana ada orang gak mencintai dunia? Pasti mencintai dunia. Tetapi porsi cinta ini jangan sampai overdosis. Karena ketika manusia ini cinta pada urusan-urusan dunia overdosis, maka kemudian manusia akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian. Jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam surah Taubah ayat 24 itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba alaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Allah ingatkan kepada kita, katakanlah Muhammad kepada manusia wabil khusus orang-orang Islam, qul in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, au abna'ukum atau anak-anak kalian, au ikhwanukum atau saudara-saudara kalian, au ashiratukum atau keluarga-keluarga kalian, au azwajukum atau istri-istri kalian, harta-harta yang kamu kelola menjadi bisnis, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, bangunan-bangunan villa, hotel, kos-kosan, kontrakan dan seterusnya. Ahabba ilaikum, kalau itu lebih kalian cintai minallahi, dibandingkan cinta kalian kepada Allah wa rasulih, cinta kalian kepada rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, cinta kalian kepada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, hati-hati kalian. Kalian akan menangis, kalian akan kecewa, kalian akan menderita. Hati-hati. Jadi jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang tidak membatasi dan memperkosa keinginan-keinginan, menekan keinginan-keinginan manusia untuk memiliki kehidupan dunia ini. Bahkan dunia ini diberikan kepada manusia, diberikan untuk dikelola, diambil kemanfaatannya agar kemudian menjadi suatu kebahagiaan. Silakan. Inna dunya hulwatun khadra. Kata Nabi, sesungguhnya dunia itu hijau. Dan dunia itu menyejukkan pandangan manusia, menghadirkan rasa suka cinta pada dunia karena kehijau-hijauan itu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadru kaifa ta'malun. Allah memberikan kebebasan kepada kalian manusia ini menikmati, mengelola dunia ini, mengambil kemanfaatannya untuk kebahagiaan kalian. Tapi perhatikan, Allah selalu memonitoring kalian. Allah selalu melihat hasil-hasil kerja dari urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia ini. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur bahwa orang Islam ini diajarkan menjadi orang kaya, menjadi orang kaya. Rukun Islam yang tidak mengeluarkan materi itu cuma satu aja, syahadat. Sholat, puasa, zakat, haji semuanya pakai uang. Bahkan Nabi memberikan suatu rekomendasi bahwa
harta yang berada di tangan orang-orang soleh itu sesuatu yang sangat nikmat, sesuatu yang sangat bagus. Karena kalau orang beriman yang memegang harta itu, orang soleh yang memegang harta itu, maka pendistribusian harta itu jelas. Diberikan ke masjid untuk pembangunan masjid, dimasukkan ke kotak infak, diberikan kepada anak yatim, du'afa, fuqara wal masakin, membantu orang, menghilangkan kesusahan orang, menebus utang orang, membayar utang orang, dan seterusnya. Kalau harta itu berada di tangan orang soleh, di tangan orang-orang yang beriman. Tapi bila kemudian harta itu lebih dicintai oleh orang-orang yang lemah keimanannya, ini yang jadi masalah. Harta ini yang kemudian membuat dia disibukkan dengan urusan dunia. Coba perhatikan orang, tiap hari berangkat pagi pulang malam, yang dicari urusan dunia terus. Pada waktu yang bersamaan orang masih asik, yang jual cilok ya tetap, yang jual bakso ya tetap, yang jual mie ayam ya tetap, terus begitu. Urusan bisnis jalan terus, urusan dunia jalan terus. Mereka tidak peduli dengan suara adzan, suara muadzin. Bahkan lebih parahnya nanti, dengan alasan mencari uang untuk buka puasa dan sahur, orang kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan bisa jadi nggak sholat, karena ada orang puasa tapi nggak sholat. Banyak puasa orangnya tapi tidak sholat. Kenapa orang bisa seperti itu? Padahal yang diusahakan, yang diupayakan, yang dikerjakan juga tidak menjadi dia kaya. Hutangnya juga tambah banyak. Yang orang cari itu kan keberkahan sebenarnya. Banyak juga kemudian panas, cepat habis. Yang dicari orang itu adalah berkahnya. Sedikit atau banyak berkahnya, Masya Allah. Maka ketika orang mencintai sesuatu yang berurusan dunia ini, Allah cabut keberkahan darinya. Dia tidak akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Tidak ada, tidak akan. Orang mencintai bapaknya, ya karena bapaknya itu adalah benih. Dengan wasilah benih dari bapaknya, dia ada dan hadir di muka bumi ini. Maka dia wajib mencintai bapaknya. Tapi jangan sampai kecintaan terhadap bapaknya ini menyebabkan dia lalai dari ibadah. Jangan sampai kecintaan kepada bapaknya itu menyebabkan dia bermaksiat. Jangan sampai kecintaan pada bapaknya menyebabkan dia jauh dari agama. Cinta dengan anak, siapa nggak cinta dengan anak? Apalagi kemudian masih bayi, usia kemudian setahun 2 tahun, lucu-lucunya, Masya Allah gitu, gemesin lagi ya. Semua orang pasti cinta dengan anaknya. Nggak ada orang tua nggak cinta pada anaknya, kecuali orang yang sedang bermasalah. Hamil 2 nikah, anaknya dibuang tong sampah, orang bermasalah. Kalau orang tua normal, memang itu yang dicari. Orang menghabiskan banyak materi untuk mencari anak dengan program hamil ini itu dan seterusnya, yang agar supaya bisa dikaruniai anak keturunan. Tapi kadang-kadang juga tidak sukses. Dokter spesialis kandungan juga nggak punya anak. Dokter Yesi, ya siapa? Yesi, ya? Nggak punya anak, itu anak angkat. Ngajarin orang untuk ikut program hamil, dapat duit banyak gitu ya. Tapi yang bersangkutan nggak hamil-hamil. Yang dicari itu adalah anak. Tiap ketemu orang pasti tanya, berapa anakmu? Dari tanya, mobilmu berapa, rumah berapa, istrimu sudah berapa? Nggak ada. Pasti yang ditanya itu anak. Tapi jangan sampai kecintaan kita terhadap anak ini menyebabkan kita
jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari pengajian, jauh dari ketaatan. Alasan karena anak, gitu, sayang sama anak, akhirnya nggak ke masjid, nggak ikut pengajian, dan seterusnya. Alasan gara-gara anak, akhirnya kemudian korupsi, mencuri, membegal, dan seterusnya. Terus ini bapak, anak, saudara, keluarga, istri, lalu kemudian disebutkan harta semua tadi itu. Harta yang dibisniskan, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, rumah-rumah mewah, hotel, villa, dan semua yang dimiliki. Ahabba ilaikum, bahasanya begitu, pakai isim tafdil, lebih kamu cintai. Nah, gitu. Allahu Akbar. Isi isim tafdil. Akbar itu nggak ada lagi, lebih besar sudah, terbesar sudah. Allahu kabir, Allah besar. Kabir itu besar. Kenapa tidak pakai kabir, pakai akbar? Karena di atasnya besar itu, ya, akbar itu. Ketika Allah memberikan satu statement kepada kita, ahabba ilaikum, kalau mulai bapak, anak, saudara, keluarga, istri, harta kekayaan, bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, bangunan-bangunan mewah yang kau miliki, aset di mana-mana sudah sebar. Kalau itu lebih kamu cintai dibandingkan cintamu pada Allah, dibandingkan cintamu pada Rasulullah, dibandingkan cintamu pada jihad fisabilillah, saya ingat, hati-hati kamu. Kamu akan dibuat menangis, kamu akan dibuat menyesal, kamu tidak akan bahagia, bahkan kamu akan diperbudak oleh mereka. Tiga unsur mahabbah, kecintaan yang akan menghadirkan kebahagiaan, membuat orang menjadi tenang, nyaman, berani, dan seterusnya. Ya, ketika kemudian dia meletakkan semua cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mencintai orang tuanya, anaknya, istrinya, harta, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala? Mudah sekali. Kalau dia cinta pada anaknya karena Allah, anaknya dituntun, diajak untuk kepada jalan kebenaran. Makanya kalau punya anak kecil, ya, terutama anak laki, dibawa ke masjid. Nabi kan gitu, bawa Zainab ke masjid, sholat, Nabi gendong, taruh di sini. Saat sujud Nabi letakkan. Saat kemudian Nabi bangkit, Nabi gendong lagi. Sholat membawa anak. Hasan Husain masih kecil, Nabi sujud naik kuda-kuda di punggungnya kakeknya. Sampai Nabi sujud lama sekali. Ada apa ini? Jangan-jangan wahyu ada yang turun. Ternyata setelah Rasulullah ditanya, Nabi mengatakan, saya tidak ingin mengganggu kesenangan kedua cucu saya, makanya saya perlama sujudnya sampai mereka turun dari punggungku. Hasan Husain dibawa ke masjid, main kuda-kuda dan seterusnya. Memang anak begitu, Pak. Anak kecil ya begitu, rame biasa, Pak. Rame biasa, main lari-lari biasa. Itu memang anak kecil begitu. Wah, akalnya belum sempurna. Tidak seperti orang dewasa. Orang dewasa saja kadang-kadang akal seperti anak kecil. Gak dewasa pikirannya. Jadi kalau dicinta pada anaknya, dia kasih makan anaknya yang halal, dia kasih minuman anaknya halal, dikasih pakaian anaknya halal. Itu dia cinta pada anaknya karena Allah itu. Tapi kalau dia tidak cinta pada anaknya, dia kasih makan anak haram, minuman haram, pakaian haram, itu dia nggak cinta. Walaupun lisannya, perbuatan mengatakan dia cinta. Anaknya disuruh nyolong dan seterusnya, dia nggak cinta sama anaknya. Dia sedang menghantarkan anaknya ke neraka. Dan kalau dia cinta sama istrinya, istrinya disuruh nutup aurat, itu dia cinta istrinya karena Allah itu. Karena Allah yang menyuruh. Jangan sampai selai rambut pun kelihatan laki-laki ajnabi, laki-laki asing.
Nggak boleh. Aurat itu hanya dinikmati oleh suami tercinta. Kalau pada mahram itu masih ada batasan auratnya. Tapi kalau suami istri nggak ada aurat, nggak ada aurat. Ini aneh kadang-kadang orang bini mandi di kali, bengkang, tapi tak todus, Pak, nggak malu. Sama suaminya minta berhubungan seksual bugil, malu dia katanya. Sampai rumah tangga hampir terjadi perceraian. Saya dipanggil ke sana. Alasannya apa? Masalahnya apa? Hanya masalah itu. Saya tanya, karena rumahnya dekat dengan sungai ya. Mbak kalau mandi gimana? Ya di sungai. Pakai pakaian? Enggak, telanjang. Oh, enggak malu sama orang? Gimana ya? Udah biasa ini. Oh, jadi sampai enggak malu sama orang, tapi malu sama suami. Ini aneh. Jangankan dilihat istrinya, dipakai aja halal kok. Qabil tu nikah itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki halal semua dipakai, Pak. Masa didelong nggak boleh, Pak? Nah kalau dia cinta sama istrinya ditutup auratnya, karena Allah perintahkan begitu. Tapi kalau suami mengatakan, coloknya lisannya mengatakan dia cinta, bahkan dia bucin, budak cinta terhadap istrinya, saking cinta pada istrinya, istri minta apa saja dibeli dan seterusnya, tapi auratnya dipertontonkan, berarti suami itu gak cinta istrinya. Itu cinta gombal, itu cinta gombal. Kalau dia benar-benar cinta sama istrinya, ditutup auratnya. Karena dayus, laki-laki yang tidak masuk surga dan tidak mencium surga itu adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya ketika istrinya bermaksiat, ketika istrinya nyusus, keluar rumah nggak pamit sama suaminya, dan seterusnya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi komponen-komponen yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 24 tadi itu tentang cinta, ketika kemudian timbangannya bukan karena wazanul syari, timbangan syariat, bukan karena cintanya didasarkan pada Allah, pada Rasulullah dan pada jihad fisabilillah, maka seluruh bentuk kecintaan selain ketiga unsur itu pasti akan menghadirkan penderitaan, kesengsaraan. Pasti dia kecewa berat. Hari ini seorang istri mengatakan cinta pada suaminya, suami mengatakan cinta pada istrinya, tetapi pada suatu waktu nanti kalau dia dapati suaminya bermasalah, ya, maka cinta mulai dipertanyakan. Suatu waktu dia temukan istrinya yang bermasalah, maka cinta menjadi masalah. Banyak orang kemudian berakhir pada perceraian. Dulu Masya Allah katanya cintanya luar biasa, dunia bagaikan milik berdua. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini segala sesuatu itu berkembang, berputar. Hidup itu kan seperti roda, dia berputar. Banyak kita jumpai orang-orang yang kemarin-kemarin dia mengatakan cinta, tapi kemudian belakangan dia bencinya luar biasa. Kalau ibu bapak suka seneng sama ustadz, figur ustadz, kiai, ulama, ya apa adanya, Pak. Lakukan itu karena Allah. Karena ustadz, kiai, ulama, habaib, mereka ini manusia. Pada sisi kemanusiaan itu ada kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Hari ini kita melihat sisi kelebihannya. Suatu waktu Allah hadirkan sisi kekurangan yang ditampakkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita mulai menjauh. Kita mulai merasa menyesal. Kita mulai benci terhadap dia dan seterusnya. Dulu masih ingat Agim Darut Tauhid.
Agim itu dikenal dengan Kiai Kolbu. Tutur katanya menyejukkan hati para ibu-ibu. Berangkat dari berbagai macam wilayah Indonesia, berbis-bis. Orang berangkat ke Bandung ingin ketemu dengan Kiai Agim. Lihat pesantrennya, kasih uang sana, kasih bantuan dan seterusnya. Senang terhadap Agim. Ya. Begitu Agim poligami, wassalam sudah. Mulai dari cinta menjadi bencinya luar biasa. Ya. Saya sampai diberhentikan ngisi pengajian di IPMOMI gitu. Suatu waktu saya diundang ruqyah di TK-nya IPMOMI. Lalu teman saya ini istrinya kepala sekolah dari PJB. Pak Ustadz kok gak kedengaran suaranya lagi ngisi pengajian di IPMOMI sini? Ya kalau nggak diundang, wah Ustadz ini termasuk favorit loh ibu-ibu sini. Senang ibu-ibu dengan dakwahnya Ustadz sini. Jangan-jangan Ustadz bahas poligami. Kenapa kalau bahas poligami? Wah, ada kiai bahas poligami, besok nggak diundang lagi. Ada bunyai bahas poligami, besok nggak diundang lagi. Wah, waktu itu saya bahas poligaminya Agim. Salah satu audennya angkat tangan, instruksi Pak Ustadz. Ya, daripada saya dipoligami, mendingan suami saya tak suruh jajah di luar sana. Di luar bukan suami saya, di rumah suami saya. Oh. Jadi ibu lebih senang suami datang membawa bibit-bibit penyakit HIV dan seterusnya ya, daripada ibu dipoligami. Pokoknya saya nggak mau dipoligami. Cinta satu-satunya milik saya. Besoknya saya nggak diundang lagi. Padahal sudah ngisinya itu berbulan-bulan Bang. Mungkin setahunan ada itu. Ya. Orang cinta pada suaminya tapi kebablasan, bukan cinta karena Allah. Hari ini saya tanya pada ibu-ibu, saya izin poligami, mau nggak ibu-ibu? Jelas nggak mau. Tapi kalau ibu-ibu itu menyadari bahwa suaminya itu bukan milik dia, ya, suami itu bukan milik dia, suami itu milik bapaknya, milik ibunya, dan istri milik persekutuan terhadap suami. Masalahnya salah ibu-ibu sekarang ini. Suami itu miliknya satu-satunya, nggak boleh. Suami itu milik bapak dan ibunya. Dalilnya mana? Nah. Datanglah seorang anak mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya ini sudah tua, pincang lagi, nggak tahu diri, ngecoan. Boh, mah bisa pada orang tua ngecoan kehartaan anak. Dia remah cerita. Tolong panggil bapaknya ke sini. Datanglah bapak yang sudah tua sepuh bawa tongkat itu jalan pincang itu. Wahai ayahanda, ini anakmu. Iya ini anak saya Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Dia telah mengadukan kepada saya tentang harta yang diambil oleh panjenengan. Wah, marahlah bapaknya. Ya, dulu dia belum ada sampai dia lahir, masih bayi dan seterusnya. Saya ini cetak ke soko ke cetak. Siang malam hujan panas gak hiraukan demi dia. Kok sekarang dia mau perhitungan dengan saya? Dia nggak tahu ada bapaknya sudah sepuh, sudah tua, nggak bisa kerja. Di mana otak-otaknya itu? Kata bapaknya lagi marah-marah. Apa kata Nabi? Wahai nak, dengarkan ya. Anta wa maluka li abika. Dirimu bernikah dan seluruh harta yang kau miliki itu milik bapakmu. Berarti anak laki-laki itu milik bapaknya, bukan milik istrinya. Ibu-ibu sering salah masalahnya. Bu, ngeding bu. Dia tutup ya kopi nggak bu? Ibu-ibu, anak laki-laki itu milik ibunya. Dalilnya, datang seorang laki-laki pada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa manusia di dunia ini yang patut aku perbuat baik pada mereka? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Thumma qala ya Rasulullah, siapa lagi setelah ibu saya? Qala ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Thumma qala ya Rasulullah, siapa lagi setelah ibu saya? Qala ummuka, ibumu. 3 kali. Thumma qala ya Rasulullah, siapa lagi setelah ibu saya? 3 kali nikah. Qala abuka. Kata Nabi, bapakmu. Jadi anak laki-laki itu milik ibunya.
milik bapaknya, milik ibunya. Nggak terlalu istri itu milik persekutuan dari 4 wanita, bukan satu-satunya miliknya. Salah, dia letakkan cinta tidak pada tempatnya, akhirnya menghadirkan rasa nestapa, derita. Begitu dengar suaminya nikah lagi, stres, depresi, gila, minta cerai dan seterusnya, karena salah dalam meletakkan cinta. Kalau dia benar-benar cinta sama Allah, maka dia izinkan suaminya menikah lagi. Wah, ini tahun depan saya dari undang lagi nih. Tapi ini pengajian terakhir insya Allah. Hah? Ramadan sudah nggak diundang lagi. Setelah itu mungkin, masya Allah. Jemaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua bentuk cinta itu selalu dilekatkan pada Allah, selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya. Jadi mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya. Nah, itu namanya orang yang beriman. Makanya orang Arab itu punya tradisi, kalau dia cinta sama saudaranya, dia bilang, ana uhibbuka fillah. Aku mencintamu karena Allah. Nah, kalau orang Indonesia ini kan tidak biasa. Wah, jangan gay ini, lesbi nih kan, homo nih kan. Kok orang laki cinta pada orang laki nih kan? Ya, saya mencintai Anda karena Allah. Orang mencintai orang karena Allah itu beda, Pak. Ya, kalau orang itu melakukan satu kesalahan, bukan dia menjauhi. Tanda kalau orang mencintai orang itu bukan karena Allah, begitu, Pak. Kalau saudaranya melakukan salah, dia menjauhi. Berarti dia cintanya karena dunia, cintanya karena urusan lain. Tapi kalau dia cinta karena Allah, maka dia datang, dia rengkuh saudaranya, dia angkat saudaranya. Kalau saudaranya bersalah, saudaranya jatuh pada maksiat, dia selamatkan. Itu kalau dia cinta sama saudaranya karena Allah. Kalaupun saudaranya tetap bertahan dalam kemaksiatannya, bantuannya tidak berhenti. Buat apa bantu kamu? Kamu nggak pernah naik ke masjid, mendingan tak kasih orang lain yang rutin ke masjid. Wah, berarti kita membantu orang itu bukan karena Allah. Orang beri zakat, fuqara wal masakin, duafa. Ini kan Allah nggak menyebutkan harus orang Islam. Orang kafir pun berhak. Orang Kristen, Hindu, Buddha berhak. Tapi prioritasnya orang Islam. Tapi kalau ada tetangga yang berhak menerima beragama lain, kan dalam surat At-Taubah jelas. Kalau memang harta memberikan itu menyebabkan dia hatinya mulai terbujuk, hatinya mulai senang dan tentang keindahan kemuliaan Islam, maka dia bisa masuk Islam. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjelaskan kepada kita, di antara 7 manusia yang berhak mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu di antara 7 manusia itu kata Nabi, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, 2 wanita yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Banyak orang ini kan saling bertemu, saling mencintai karena urusan dunia, ya. Tapi kalau sudah urusan yang lain, agama dan seterusnya, susah. Dari dulu kenapa kita gak pernah akur gitu? Dipertanyakan cintanya itu, Pak. Dipertanyakan ukhuwahnya. Dari dulu NU Muhammadiyah gak pernah ketemu-ketemu, Pak. Gak ketemu-ketemu. Oh, ada orang Islamnya. Katanya saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa musuhan? Buat apa? Ini pentingnya para kiai, para ulama menanamkan nilai-nilai pemahaman cinta persaudaraan itu kepada
kepada organisasi rakyatnya, mad'unya, bawahan mereka ini, sehingga mereka mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Ada orang melakukan kemaksiatan, kita benci. Bukan orangnya kita benci, kita jauh, karakter sifatnya itu kita benci. Itu namanya kita benci karena Allah. Jangan dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari sedikit pemaparan ini, waktunya sebentar lagi mau selesai, mau habis. Ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang benci dan cinta karena Allah. Materi yang kita sampaikan ini masih ada hal yang perlu direvisi, perlu ada ditambahi, dikurangi. Ada masukan, kritik, saya persilakan. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum. Kalian tidak akan pernah mendapati, menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ya, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan menjumpai suatu kelompok manusia, satu kaum, satu habitat, satu komunitas manusia di planet bumi ini, di mana mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, mereka berkasih sayang, saling mencintai terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka, atau saudara-saudara mereka. Itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika di dalam medan peperangan seorang anak harus bertemu dengan bapaknya dan membunuh bapaknya. Seorang bapak bertemu dengan anaknya dan dia harus membunuh anaknya. Secara hubungan nasabnya mereka adalah anak bapak. Di dalam peperangan bertemulah saudara dengan saudara, bertemulah sepupu dengan sepupu, satu kali, dua kali, dan seterusnya. Saling bunuh membunuh. Yang dilakukan oleh orang beriman membunuh mereka itu bukan karena mereka benci terhadap kenasabannya, karena mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian mereka memiliki nilai keikhlasan untuk membunuh saudara, bapak, anak, dan seterusnya. Karena mereka lakukan itu, mereka anggap itu adalah bagian penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu karena mereka cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulullah serta cinta pada jihad. Sehingga ketika mereka membunuh anak kandung mereka, bapak mereka, karena mereka sudah meletakkan cinta pada porsinya. Justru kalau ketika sudah di medan perang lalu ada peluang untuk membunuh anak atau bapak dan saudaranya, tidak mereka lakukan karena kasihan, ini darah daging saya. Maka kemudian ini akan merusak akidahnya, akan merusak keimanannya, bisa menjadi kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu cinta dan benci itu harus parameternya adalah agama. Parameternya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan jihad fisabilillah. Dengan demikian insyaallah ketika kita menghadapi sesuatu masalah dan seterusnya, ketika kita harus menghadirkan rasa benci kita pada seseorang, benci itu tidak berlebihan, dan kita benci karena Allah mengajarkan kita untuk membenci orang itu bukan karena orangnya, tapi karakter perbuatan orang itu kita benci. Tetapi nilai amar ma'ruf nahi munkar tetap kita kerjakan, silaturahim tetap terbangun, bertemu dengan mereka, berkumpul dengan mereka, sesuatu yang diajarkan, sehingga kemudian harapannya agar mereka seperti itu bisa terselamatkan. Karena semakin kita menjauhi mereka, mereka akan menjauh terus. Kapan mereka mendapatkan penjelasan nilai-nilai kebenaran, ilmu yang kita pahami selama ini? Jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sekian lama, dalam 1 tahun pertemuan kita ini, sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan, dan ini adalah pertemuan terakhir, ya, pertemuan terakhir memasuki bulan suci Ramadan. Sebagai manusia biasa, di dalam pertemuan-pertemuan yang kita adakan ini, tentunya banyak salah khilaf kata yang saya sampaikan, ada sikap-sikap yang tidak berkenan, ada tutur kata yang menyakiti perasaan ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jazakallah khair atas semua bentuk kebaikannya, dukungannya, kerjasamanya, doanya, dan hal-hal baik semuanya. Semoga itu menjadi bagian catatan-catatan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul hisab nanti insyaallah. Semoga pertemuan kita tidak hanya di Masjid Mujahidin ini saja, tetapi Allah mempertemukan kita di dalam jannahnya Allah insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.